Kapal Rusia dilaporkan mendadak berada di pelabuhan Haifa, Israel. Hal itu terjadi seusai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran gagal. Keberadaan kapal Rusia di pelabuhan Israel membuat beberapa pihak mengamuk, termasuk Ukraina. Kapal Rusia diduga berlabuh di Haifa dengan membawa gandum yang berasal dari wilayah Ukraina yang diduduki Moskow. Oleh sebab itu, Ukraina marah dan meminta klarifikasi mendesak dari Israel. Kedutaan Besar Ukraina di Israel menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Pihaknya mempertanyakan mengapa Israel memperbolehkan kapal Rusia transit di pelabuhan Haifa, sedangkan Ukraina menyebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan kedaulatan teritorial Ukraina. Kiev meminta otoritas Israel untuk menyelidiki masalah tersebut secara menyeluruh, yang memastikan agar Israel tidak digunakan sebagai titik transit untuk barang-barang yang digambarkan sebagai aktivitas ilegal. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha langsung menelepon Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar. Ukraina mendesak agar Israel menangkap kapal Rusia yang bersandar di pelabuhan Haifa. Di tengah ancaman blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran mulai mengalihkan strategi dari laut ke darat. Teheran memobilisasi wilayah perbatasan sepanjang 8.000 km dengan negara tetangga, diantaranya adalah Pakistan, Irak, dan juga Turki. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat perdagangan lintas batas dan menjaga pasokan barang penting. Strategi tak tersentuh dari Iran ini menjadikan jalur darat kini menjadi andalan. Kereta api dan jalan raya dimanfaatkan untuk menghindari hambatan di jalur laut. Sementara itu, Pakistan juga telah membuka koridor transit baru melalui Gwadar sejak Senin 13 April 2026. Rute ini terhubung ke Iran hingga Asia Tengah. Pengiriman perdana bahkan dilaporkan telah mencapai Tashkent. Proses ini menandakan penguatan kerjasama ekonomi di tengah situasi konflik. Strategi darat ini menunjukkan upaya Iran mengubah geografi menjadi kekuatan ekonomi, sekaligus menjaga arus logistik tetap berjalan di tengah meningkatnya ketegangan global. Seperti diketahui, Amerika Serikat kini memblokade Selat Hormuz seusai perundingan damai dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Ancaman Amerika Serikat ini bertujuan untuk menutup akses kapal tanker dari atau menuju pelabuhan Iran. Namun Iran justru mengalihkan kendalinya dengan jalur darat yang tak bisa tersentuh oleh Amerika Serikat. Tentara Israel terluka setelah bertempur melawan Hizbullah di Lebanon. Tentara Israel tersebut kemudian dievakuasi menggunakan helikopter dan diterbangkan ke Haifa, Israel. Fiori merilis video yang memperlihatkan helikopter yang membawa tentara Israel mendarat di landasan helikopter rumah sakit. Tentara Israel itu diterbangkan dari Lebanon menuju rumah sakit Rambam di Haifa. Rumah sakit tersebut terletak di kota utara Haifa dan memiliki bangsal bawah tanah yang bisa menampung 2.200 pasien. Tim medis yang menunggu dengan tandu langsung membawa tentara Israel ke dalam ambulans. Tentara Israel tersebut kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan darurat. Adapun sejak pertempuran di Lebanon kembali pecah, terdapat 81 tentara terluka akibat serangan rudal. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan serangan yang terjadi antara 2 Maret sampai 1 April telah menewaskan sebanyak 1.953 orang.